Obesitas itu sebetulnya merupakan kelebihan berat badan yang dianggap berlebihan pada anak yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan gitu. Gemuk dianggap sebagai keberhasilan memberi makan anak udah bener gitu. Padahal Enggak gitu. iya nggak begitu, justru salah itu. Sebenarnya kalau dibilang bahayanya apa, banyak banget. Psikis, anak yang gemuk kan cenderung jadi bully ya, dibully sama teman-temannya kan. Anak yang gemuk itu cenderung keringatnya lebih banyak, bau badannya cenderung lebih kurang sedap. Berbagai resiko akan meningkat kalau dia kegemukan. Diabetes, hipertensi, beberapa jenis kanker, gangguan sendi, terus gangguan metabolisme. Anak yang obesitas jangan dilarang makan, tapi diatur makannya. Jangan dipuasain. Jangan, kamu nggak boleh makan, kamu udah gemuk gitu kan. Jangan diatur jangan dilarang makan, tapi diatur makannya. Supaya makan makanan yang sehat, bergizi lengkap, seimbang, menghindari goreng-gorengan, menghindari gula tambahan, menghindari makanan yang terlalu asin. Kalau mengubah pola hidup, tiap anak beda-beda. Ada yang bisa langsung hari ini dibilang kamu jangan minum manis-manis lagi ya, langsung Besok bisa. nurut, ya. Tapi ada yang nggak bisa. Kalau yang nggak bisa, lakukan secara perlahan-lahan. Kalau misalnya tiap hari dikasih minuman manis 3 kali sehari misalnya, bikin 2 kali dulu. Kalau udah bisa bikin 1 kali. Kalau udah bisa bikin selang sehari dan seterusnya. Itu dari pola makan. Terus untuk mengobati obesitas nggak cuma makan doang, minum juga. Minumnya tadi udah ya, jangan yang manis-manis gitu ya. Terus dari tidurnya. Yang suka begadang, yang tidur yang nggak teratur tuh biasanya lebih karena kurang tidur itu menyebabkan orang lebih punya banyak waktu untuk ngemil. Kan kalau kita begadang, enaknya ada temennya ya kan. Terus pilihan-pilihan makanan ketika kita begadang kan cenderung makanan-makanan yang nggak sehat kan. Kan nggak ada dong. Nah ya kan, kan masa kita begadang sambil ngemilin wortel gitu kan. Begadang ngemilinnya bener. ketawa sahabat Sonora tuh. Terus pilihan makanannya cenderung yang nggak sehat. Jadi udah waktu buat ngemilnya banyak, pilihan makanannya pun banyak, terus pengaturan hormon di dalam tubuh, hormon kenyang dan hormon lapar kacau. Jadi orangnya akan ngerasa lapar mulu kalau dia kurang tidur. Jadi cukupi kebutuhan tidur pada anak-anak ya, baik kualitas maupun kuantitas. Ini garis tebel banget nih, karena anak-anak zaman sekarang itu banyak yang kekurangan tidur kronis, sementara orang tuanya dan anaknya nggak tahu kalau dia kekurangan tidur ya. Terus yang ketiga, aktivitas fisik dan olahraga. Kurangin tuh main-main gadget. Kadang-kadang dengan hanya mengurangi main gadget saja tidak cukup untuk membantu anak. Tapi harus menggantikan dengan aktivitas Geraknya yang lain yang juga menyenangkan. Kebayang nggak? Takraw. Jadi kalau misalnya emaknya cuma bilang jangan main handphone mulu ya, atau bapaknya jangan main komputer melulu gitu, tapi tidak memberikan alternatif lainnya, maka anak cuman bengong-bengong, dia bingung kan mau ngapain. Jadi ajak anak bermain dan beri contoh gitu. Jangan sambil pegang handphone, kamu jangan main handphone mulu ya. Tapi bapaknya sambil jawab WA gitu. Jadi agak tricky gitu. Jadi kita memberikan contoh yang baik dan ngajak anaknya untuk melakukan aktivitas. Banyak loh aktivitas yang bisa dilakukan dan gak butuh biaya. Misalnya nih kita bikin bola-bolaan misalnya, terus pasanglah kerdus-kerdus berapa, yuk kita lempar gitu kan. Nanti atur jaraknya mungkin agak jauh, atau mungkin dikasih penghalang apa gitu. Jadi kreativitas sama orang tua juga nggak sih dok? Kreativitas banyak banget, nggak perlu mahal. Tapi kalau misalnya Sultan, sorry dokter Santi, Sultan gitu, silahkan mau beli rumah-rumahan yang silahkan gitu. Tapi intinya yang dibutuhkan itu adalah waktu, kemauan, dan kreativitas gitu ya. Jadi lakukan sesuatu untuk menggantikan waktu bermain gadget. Terus tadi makanan udah, tidur udah, waktu dan olahraga. Dan jangan lupa kelola si stres anak ini. Karena
Kita selalu berpikir juga, anak-anak tuh gak ada stres. Tapi stresnya anak-anak itu memang kadang-kadang simple, cuman sekedar diledekin aja jadi kan. bener, atau misalnya cuma dapat nilai 7, dia maunya 10 gitu. Itu bisa stres gitu. Jadi anak-anak itu unik ya. Coba diajak bicara, dipahami, dibantu secara mental supaya dia tidak stres berkepanjangan. Terus ya harus, kalau memang semuanya nggak berhasil ya harus ke dokter, untuk ke dokter gizi untuk diatur, ke dokter olahraga untuk diatur pola makannya dan pola olahraganya. Wow, lengkap banget. Iya, lengkap banget. Ini kalau misalnya sebenarnya masih mau nanya lagi, cuma mungkin penasarannya gimana sih kemudian cara mencegah anak agar tidak obesitas? Ada nggak, Dok? Banyak. Kembali lagi, yang penting itu konsisten. Jangan abis dengerin dokter Santi gitu. Atau kalau nggak misalnya si anak ini nanti biasanya nih berat badannya sekian, udah deh seminggu ini kita harus perketat nih gara-gara kita baru nonton Kamu Sehat. Seminggu udah turun, udah minggu depannya udah lupa. Terus enggak dikasih ini, biasanya kan ya udah kalau kamu turun 2 kilo nanti dikasih duit deh 1 juta gitu misalnya, atau dibeliin apa gitu. Saya mau kalau gitu. Mau ya? Minta Minta sama orang tua dong. Kata dokter Santi kalau turun 2 kilo dikasih 1 juta gitu. Enggak ke saya juga, Dok. Gimana tadi caranya, Dok? Ya, yang penting kembali lagi tadi ya, anak itu adalah selembar kertas. Bagaimana keluarga, bagaimana guru, bagaimana lingkungan mempengaruhi sehingga kertas itu akan terisi dengan apa. Jadi orang tua harus memberikan contoh. Kuncinya itu tadi, makannya yang benar, minumnya yang benar, tidurnya yang benar, olahraganya aktif bergerak. Jangan dari pagi ke pagi duduk doang. Kan banyak tuh orang tua yang nggak ada aktif. Sampai kalau mau makan atau mau minum sampai Mbak tolong ambilin air gitu. Terus kalau udah selesai makan, Mbak ini piringnya tolong bawa ke belakang gitu. Yang kurus jadi mbaknya. Jadi jangan mengandalkan asisten rumah tangga, karena asisten rumah tangga itu bukan budak. Mereka itu hanya membantu kita, dan ketika kita melakukan aktivitas itu tuh badan kita bergerak, sehatnya di kita gitu loh. Ya, jadi coba berikan contoh yang baik. Tadi udah ya, makan, tidur, aktivitas, olahraga, sama kelola stres, sama hindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk, termasuk terlalu banyak gadget. Terlalu banyak ya kuncinya ya. Jangan lah kan mau nonton Kamu Sehat, silakan kalau nonton Kamu Sehat. Ada pengecualian ternyata. Kan kuncinya jangan berlebihan gitu. Mau makan manis boleh, jangan berlebihan. Mau makan gorengan boleh, sekali-sekali nggak apa-apa. Yang sesekali itu biasanya aman. Yang nggak boleh itu yang setiap hari gitu. Tuh sahabat Sonora, jadi udah dapat approval ya dari dokter Santi. Kalau mau main gadget, mau agak banyakan dikit, alasannya bilang nonton Kamu Sehat, lumayan viewersnya banyak. Untuk betul. Viewersnya banyak ya. Tapi itu tadi sahabat Sonora, itu kita bahas tentang obesitas pada anak. Ini mungkin sahabat Sonora punya anak, ataupun mungkin juga ada tetangganya, atau mungkin juga ada saudara sendiri yang ternyata ngelihat, wah ini kok kayaknya anaknya sedikit obesitas. Mungkin bisa video ini langsung di-share aja gitu ya, menjadi inspirasi juga. Dan sebenarnya ini juga balik lagi, anak obesitas itu kalau tadi yang boleh diambil dari dokter Santi bilang sih, anak tuh jadi kayak selembar kertas. Jadi dari circle terdekatnya si anak ini tadilah gimana akhirnya apapun penyebabnya nih, kemudian si anak bisa menjadi obesitas. Kurang lebih begitu ya, Doksan ya. Lupa tadi nambahin. Mungkin ini perlu menjadi pengetahuan yang disebarluaskan, bahwa kalau kita punya anak atau keponakan atau temen yang kegemukan dan kelihatannya kok ini ada item-itemnya, ada coklat-coklat tua di daerah tengkuknya, di daerah ketiak atau lipat selangkangan, di daerah lipatan-lipatannya ada perubahan warna yang bukan daki, itu digosok, mau disabunin pakai sabun apapun gitu ya, pakai sabun pencuci piring juga nggak hilang gitu ya, dibersihkan nggak hilang. Hati-hati, itu bisa jadi merupakan petunjuk ke arah terjadi gangguan metabolisme yang nanti ujung-ujungnya akan menuju ke diabetes. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu di lipatan-lipatan yang warnanya lebih gelap, kulitnya cenderung lebih tebal, terus kalau diraba
kadang terasa kayak bludru gitu. Nah itu dibawa ke dokter anak, dipastikan kalau memang ini benar merupakan petunjuk terjadi maka mulailah udah lampu merah gitu, mulailah untuk mengubah pola hidup untuk si anak juga sebenarnya, sahabat Sonora ya. Benar sekali ngomonginnya, tapi kita harus akhiri dulu ini sahabat Sonora terkait dengan topik kita, topik kesehatan di Kamu Sehat, obesitas pada anak. Tapi terima kasih Dokter Santi sudah berbagi informasi-informasi ini. Saya juga baru tahu ini sebenarnya juga jadi pembelajaran ya untuk para orang tua muda, mamah-mamah muda, papa-papa muda, Pahmud dan Mahmud ya di luar sana. Balik lagi ini juga sekaligus untuk mengingatkan kita semua. Doksan, terima kasih informasinya, dan silakan boleh tagline-nya terakhir loh. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga di-share dan juga komen. Mungkin dari Anda sahabat Sonora pengen banget nih kita ngebahas apa, boleh langsung di kolom komentar. Kita ketemu lagi di kesempatan lainnya. Bye. Dah.